Sejauh yang saya tahu, di seluruh dunia, polisi itu di bawah sebuah kementerian. Sehingga Kapolrinya itu sebenarnya staf dari seorang menteri. Kalau saya melihat ya Mas, Polri itu tidak profesional hanya dalam dua hal. Dalam hal politik dan dalam hal korupsi besar. Muncul fenomena yang disebut dengan parcok atau partai coklat. Kecurangan ya? Iya, kecurangan di mana diduga aparat, terutama aparat kepolisian itu dilibatkan dalam mempengaruhi pilihan dalam pilkada. Apa pandangan Pak Mahfud sejauh ini? Anda apa pernah melihat Pak Listio menjelaskan? Tidak pernah. Tidak kan? Tidak pernah. Sejak Pilpres. Hati-hati loh, Polri di bawah kementerian juga bisa tidak netral karena kementerian itu jatah parpol secara umum. Pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, juga tuh Game Plus menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang. Menurut saya sekarang ini yang kuat ya Partai Gerindra. Dan itu konsekuensi dari kemenangan Pak Prabowo di dalam Pilpres kan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Hai, apa kabar Anda semua? Jumpa lagi dalam Terus Terang, podcast yang selalu berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi tentang permasalahan bangsa kita, baik menyangkut hukum, politik, dan pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus mencermati perkembangan dan dinamika pasca pilkada minggu lalu. Dan tentunya juga sejumlah kejadian penting di pemerintahan sepekan terakhir. Mari kita bahas sekarang. Silakan mau tanya apa? Baik Pak Mahfud, pilkada serentak sudah selesai tanggal 27 November kemarin. Setidaknya secara prosedur demokrasi orang mengatakan pilkada ini sukses. Tetapi di mata Pak Mahfud, apa yang Anda cermati? Apa tanggapan Anda dengan berlangsungnya proses pilkada kemarin itu? Secara prosedural, menurut saya ya memang lebih sukses ya dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Meskipun secara substansial ada beberapa yang belum memuaskan. Misalnya apa? Angka partisipasi sekarang ini turun. Menjadi hanya 69 sekian persen ya. 68, sekian Pak. 68, sekian persen. Padahal dulu ketika pilkada serentak di tahun 2020 itu mencapai 76%. Saya masih ingat karena waktu itu saya dan Pak Tito sangat aktif di pilkada itu karena musim COVID. Pak Mahfud waktu itu Menko Polhukam ya? Menko Polhukam. Dan waktu itu COVID. Sehingga ada orang yang pada waktu itu menentang pilkada serentak karena korbannya katanya akan bisa ribuan karena COVID. Tapi ternyata di daerah-daerah yang ada pilkada tidak ada korban jiwa. COVID sekalipun. Yang banyak korban jiwa itu di daerah-daerah yang justru tidak ada pilkada pada waktu itu. Karena waktu itu setiap seminggu sekali saya dan Pak Tito selalu bicara dengan kepala daerah, dengan Kapolda, Kapolres, Dandim, Pangdam dan sebagainya supaya dijaga betul dan tidak ada satupun korban jiwa di daerah-daerah yang waktu itu pilkada. Itu dari sudut partisipasi, substansi juga lumayan di tahun 2020 itu. Sekarang turun partisipasinya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Pilpres ya, Pileg gitu kan itu 80% ke atas. Itu jauh Pak, ya. Di tahun 2024. Pilpres kemarin tuh 81, sekian. Kemudian Pileg dan pilihan DPD itu juga 80, sekian Pak. Jadi jauh di atas sekarang. Kalau kita potret per daerah,
Yang agak miris adalah angka partisipasi di Jakarta maupun di Sumatera Utara. Jadi secara nasional tadi itu 68, di Jakarta hanya 57, sekian. Lalu di Sumatera Utara lebih rendah lagi, 55, sekian. Itu artinya rendah banget. Artinya 40%, hampir 40% golput, Pak. Golput. Iya. Apa yang kira-kira mau? Ya, itu catatan. Ya. Ya. Menurut Pak Mahfud, apa yang kira-kira faktor yang dominan, utama sehingga terjadi kali ini penurunan peserta pemilih? Ya kalau teorinya kan macam-macam ya. Sudahlah percayakan pada yang mau milih kan gitu kan. Tapi ada juga teorinya mengatakan untuk apa juga milih, paling yang terpilih begitu-begitu juga. Ada juga mungkin yang meskipun kecil lah, untuk apa juga, ini kan curang-curang juga, hasilnya bukan kita yang menentukan gitu kan. Itu bisa saja, bisa macam-macam lah, tinggal nanti disurvei berapa orang yang berpendapat seperti itu. Kalau kaitannya dengan misalnya orang malas karena tokoh-tokohnya itu saja, calon yang dimunculkan adalah itu, mungkin juga pengaruh apa enggak? Bisa jadi, kan orang jenuh juga kan, ingin munculnya tokoh-tokoh baru gitu ya. Pemain-pemain yaitu pengendalinya yaitu itu juga kan, itu pandangan orang gitu. Tapi oke, demokrasi harus kita lanjutkan, kemudian negara tentu harus berjalan, tidak boleh diganggu oleh orang-orang yang tidak puas untuk perjalanan bangsa dan negara kita ini, karena segi-segi positifnya juga tidak terbilang ya, kita mempunyai negara ini. Lalu kemudian yang muncul jadi pembicaraan publik kan Pak, ini pilkada di seluruh Indonesia, di 508 kabupaten kalau nggak salah, terus 37 provinsi. Tetapi yang muncul adalah isu tentang ini perlawanan antara koalisinya Pak Jokowi ya dengan satu kubu lain adalah koalisi PDI Perjuangan. Antara Pak Jokowi misalnya dengan Ibu Mega. Pak Mahfud melihat itu juga atau bagaimana? Saya memaklumi ada suara seperti itu karena prakondisi yang timbul terutama pada Pilpres kemarin. Pasca Pilpres ya? Iya, pertentangan kedua kubu ini begitu mencolok ya, sampai terakhir. Memaklumi saya. Tapi melihat data sebenarnya tidak seperti yang banyak diduga orang misalnya. Pak Jokowi dominan, Pak Jokowi masih dominan, PDIP tumbang, terpuruk. Kalau menurut data, enggak loh. PDIP itu menurut saya hebat tuh. Dia dalam situasi yang dianggap begitu, dia masih menang di 14 provinsi calon-calonnya. Iya. Calon yang diusung. 14 provinsi dari 37. Bayangkan itu. Kemudian dia bisa meraih kemenangan di 239 kabupaten kota. Anda bayangkan. Lalu misalnya di Jawa Tengah, PDIP itu sendiri dikeroyok oleh 9 partai lebih. Ya, partai-partai yang tidak punya suara kan juga ikut ngusung kan. Yeah. Dikeroyok oleh 9 partai, bisa mendapat 40%. Kalau mau normal, PDIP itu ya seperti Pilpres dan Pilegnya ya 16% di Jawa Tengah. Tapi bisa 40%. Dan di 19 kabupaten kota, Pak? Iya. Yeah. Di 19 kabupaten kota di Jawa Tengah. Memang yang terasa ada pengaruh Pak Jokowi itu di Jawa Tengah memang, karena dia kampanye langsung. Lalu di Sumatera Utara pengaruh karena ya banyaklah alat-alat yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobi yang adanya Pak Jokowi. Di Jakarta kalah. Coba di Jakarta ini kalah. Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, juga tuh Kim Plus menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Deddy kader Partai Gerindra itu ya? Nah iya. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang sejak dulu gitu ya. Sebelum pemilihan sudah dihitung orang menang gitu, bukan karena Pak Jokowi. Oleh sebab itu jangan berpikir Pak Jokowi begitu kan ya. Saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya. Sudah ada Pak Prabowo juga. Ya kan? Jawa Tengah, Jakarta. Berarti Jokowi efek itu cenderung hanya di Jawa Tengah sama Sumatera Utara ya? Menurut Pak Mahfud ya? Dan Solo lah kalau dikecilkan lagi. Solo, Boyolali ya. Tapi secara umum saya kira kita tidak perlu paranoid. PDIP itu ternyata besar sekali PDIP. Dikeroyok begitu hebatnya gitu.
masih dapat 40%, misalnya di Jawa Tengah masih dapat 239 bupati wali kota, masih dapat 14 provinsi gitu. Itu kita harus berterima kasih juga kepada Mahkamah Konstitusi ya, putusan yang terakhir itu, yang kemudian pencalonan gubernur, wakil gubernur masih harus sesuai dengan undang-undang, kemudian threshold diturunkan gitu. Nah itu saya kira peran MK untuk membangun demokrasi sudah tumbuh lagi dari situ. Itu harus kita akui gitu. Oleh sebab itu ke depannya ya mari kita, Pak Jokowi sih boleh menurut saya melakukan langkah-langkah politik untuk kampanye, untuk mempromosikan siapapun, dan itu sudah terbukti. Sekarang ini bukan menurut saya ya, bukan powernya Pak Jokowi yang konfigurasi politik yang pertama PDIP naik, yang kedua yang menang-menang itu Gerindra justru ya. Kemenangan Partai Gerindra ya. Sehingga menurut saya sekarang ini yang kuat ya Partai Gerindra, dan itu konsekuensi dari kemenangan Pak Prabowo di dalam Pilpres kan. Sudah biasa kan, bisa presidennya siapa, partainya ikut apa kan begitu. Rakyatnya ikut siapa. Karena semua sumber daya politik dia miliki. Tentang kualitas pemilu Pak. Kalau tadi kan angka-angka data seperti apa dukungannya, kualitas pilkada. Banyak keluhan tentang misalnya dugaan keterlibatan aparat. Muncul fenomena yang disebut dengan parcok atau partai coklat. Kecurangan ya? Iya, kecurangan di mana diduga aparat, terutama aparat kepolisian itu dilibatkan dalam mempengaruhi pilihan dalam pilkada. Apa pandangan Pak Mahfud sejauh ini? Jangan lupa kecurangan itu sumbernya dua. Selama ini orang bicara tentang aparat, ASN, TNI di bagian tertentu. Tetapi sebenarnya itu selalu terjadi dan mungkin sulit dihindari ya. Aparat kepolisian, ASN dan sebagainya. Tapi ada hal lain. Yang saya katakan sejak pemilu di dalam reformasi ini, terutama sesudah pemilu kedua, itu kecurangan sebenarnya mula-mula munculnya bukan dari aparat. Karena misalnya 2014 misalnya ya, 2004 misalnya ya. 2004 tuh kecurangan sudah mulai muncul. Tetapi di situ bukan rekayasa presiden. Bu Mega waktu itu netral sekali 2004 itu. 2004. Oleh sebab itu dia kalah karena dia tidak menggunakan aparat apapun. Tetapi apa ada kecurangan waktu itu? Wah, ada banyak. Apa yang terjadi? Kecurangan antar kontestan. Bagaimana saya tahu? Saya ini kan ketua MK waktu itu. Jadi gugatan itu bukan kepada pemerintah. Dari satu kontestan ke kontestan lain. Kontestan ke KPU daerah tertentu. Di daerah lain memihak partai ini, di daerah lain partai itu, dan seterusnya. Jadi pada waktu itu tidak monolitik atau tidak vertikal kecurangannya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Zaman Orde Baru kan vertikal. Ditentukan dari atas, ini yang menang. Udahlah zaman Orde Baru. Di zaman reformasi itu horizontal. Di Kudus itu antara PAN dengan Golkar misalnya. Nanti di Manado antara PDIP dengan misalnya P3 dan seterusnya. Itu vertikal. Jadi bukan aparat kalau itu. Jadi ketika itu presiden tidak menggunakan aparat Bu Mega enggak waktu itu. Saya kira semua kesaksian mengatakan presiden tahun 2004 itu tidak menggunakan aparat dan tidak menggunakan fasilitas negara. Mungkin ada di berbagai daerah itu PDIP itu partai antar partai, karena partai lain pun pada waktu itu ketika saya ketua MK itu partai lain pun melakukan kecurangan, tetapi ya itu sering tidak signifikan dan dilakukan juga oleh partai-partai lain. Nah sekarang akan halnya partai coklat gitu ya. Memang sekarang ini yang jadi sorotan publik ya sampai kita bicara ini kan ikut campurnya atau intervensinya polisi. Saya kira itu benar tetapi tidak merata. Mungkin hanya di daerah tertentu yang bisa dibuktikan itu, ya. Atau bisa dirasakan. Kalau dibuktikan nanti jadi perkara hukum. Bisa dirasakan. Kalau dalam catatannya kader PDI Perjuangan, Mas Deddy Sitorus itu mengatakan 9 sampai 11 daerah, yang katanya Partai Coklat itu dikerahkan. Menurut data mereka, Pak. Ya. Kalaupun itu benar kan berarti kecil. Ya kan? Ya, tidak dominan ya. 9 sampai 11 dari 520 daerah. Ya, ya mungkin kan? Maksudnya provinsi, Pak. Kalau provinsi ya 30. Kalau waktu
waktu Pilpres dan Pileg rasanya kemarin kan 100% daerah peran itu, iya kan? Sekarang taruhlah kalau ada 9 sampai 11 misalnya, yang dirasakan ya, yang dirasakan. Nah sekarang udah turun. Artinya begini, sebenarnya Polri sudah mulai menjaga diri. Mungkin inginnya masih tetap memihak, tapi menjaga diri karena sorotan publik dan medsos itu tidak bisa dihindari. Nah cuma masalahnya sekarang yang kurang pas itu Pak Kapolri tidak pernah menanggapi ini. Ya kan, harusnya menjelaskan kan. Buat Pak Mahfud itu penting harusnya. Menurut saya penting, karena beliau pejabat publik dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk mengimbangi opini, agar gini, rakyat tidak frustasi, sudah digini kan kok diem aja sih, kan gitu kan. Terlepas benar atau tidaknya Terlepas benar atau tidaknya harusnya dijelaskan. Kalau Pak Tito dulu kan agak tough ya, begitu ada dia jelaskan, benar atau salah pokoknya jelaskan. Nah itu bagus bagi masyarakat. Oleh sebab itu kesannya Pak Tito juga ketika jadi Kapolri itu tercatat bagus karena lebih firm menyelesaikan masalah cepat, menjelaskan cepat. Soal rakyat tidak setuju nanti kan ada proses pengadilan. Sekarang kondisinya nggak begitu Pak sama sekali ya. Anda apa pernah melihat Pak Listio menjelaskan? Tidak pernah. Tidak kan? Tidak pernah. Sejak Pilpres. Yang membantah justru Ketua Komisi 3 DPR mengatakan hoax. Nah, tapi polisi sendiri tidak ada. Ya, menurut saya keliru, kurang tepat lah Pak Kapolri. Seharusnya menanggapi dong, enggak, ini begini, yang diisukan di sini begini. Dijawab aja agar rakyat merasa ketika bertanya ada yang menjawab secara proporsional, gitu kan? Itu tipikalnya Kapolri atau bagaimana Pak? Dulu ketika Bapak menjadi Menko Polhukam seperti ini, enggak, Pak. Memang tidak ada respon, selalu tidak ada respon dari Kapolri. Pak Tito itu dulu bagus, selalu merespon. Pak Idam Aziz lumayan merespon kalau ada masalah gitu. BHD dulu zaman saya merespons gitu. Nah yang sekarang terasa ini diem saja, mungkin ya biar aja lah, itu kan pendapat masyarakat. Tapi kalau menurut rasa saya ya, setiap orang punya rasa berbeda-beda. Yeah. Menurut saya, perasaan saya ya seharusnya dijawab dong, kan gitu ya. Dijelaskan gitu. Sebagai wujud bertanggung jawab kepada publik ya, supaya tidak menjadi liar publik, informasinya. Ya. Tetapi secara umum sekarang intervensi Polri, maaf menurut saya, sudah jauh menurun kalau hanya menemukan 9 sampai 11 provinsi. Apalagi itu yang dirasakan mungkin hanya dari 9 itu tidak semuanya sebenarnya yang terasa, membuat suasana agak panas. Mungkin hanya Jawa Tengah, Sumatera Utara, itu kan. Ya. Manado ya? Banten katanya Pak. Banten, Sulawesi Utara. Ya. Tapi yang lain-lain tuh Gerindra memang menang sendiri. Pak Mahfud, supaya kita nggak dibilang bicara tanpa dasar, bahwa ini dibicarakan di publik, terutama di media massa, kami mau menayangkan beberapa petikan media Pak. Ya. Nah ini di Tempo.co, heboh tuh dengan narasi Parcok alias Partai Coklat, cawe-cawe di Pilkada 2024. Ya. Ini muncul. Ini juga ada berita Jarod ungkit kemenangan Bobi diwarnai intimidasi Partai Coklat, politik, bansos. Ya. Beredar video diduga camat, lurah, dan kades di Tapanuli Selatan deklarasi dukung Bobi Nasution. Ramai soal bagi-bagi sembako berlogo RK Susono, tim Ridho bukan dibagikan. Jadi muncul Pak, memang jadi berita. Makanya saya katakan rakyat merasakan itu, tetapi tidak banyak yang menulis bahwa sebenarnya ada sih di beberapa dialog interaktif gitu ya di televisi itu. Memang sebenarnya luar biasa. Pak Jokowi sudah ikut begitu, tapi polisi ndak di semua tempat manut kan gitu kan. Artinya ada juga daerah-daerah tertentu yang polisinya berusaha profesional gitu ya. Termasuk Jakarta. Termasuk Jakarta. Dengan segala mesti sedikit banyak ada kan. Karena ini, tapi Jakarta misalnya, nggak tembus dengan endorsement misalnya kan nggak tembus, gitu. Di berbagai daerah juga supaya diingat banyak yang partai itu menang sendiri bukan karena Pak Jokowi, terutama Jawa Barat, Jawa Timur ya. Kalau provinsi besar itu memang Deddy Mulyadi dan Khofifah itu sudah diperkirakan akan menang ada atau tidak ada Pak Jokowi. Nah, yang agak jadi mempertanyakan karena hal yang sama diperkirakan Airin akan menang, tapi juga ternyata tumbang Airin di itu yang menyebabkan orang merasa, wah ini dikerjain. Nah, silakan nanti dibuktikan aja di pengadilan. Tapi kalau itu pun terjadi kan berarti pengaruhnya udah kecil ya. Dan mungkin di Banten tuh bukan Pak Jokowi itu, Gerindra kan? Iya kan yang menang. Kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi, dengan kekuatan politik Pak Jokowi hanya di Jawa Tengah dan di
Medan. Bali tidak bisa diambil orang lain, masih tetap PDIP. Kan? Nah Pak Mahfud, kaitannya dengan rame-rame soal tudingan terhadap partai coklat, Parcok itu, lalu kemudian di DPR Pak, kader PDI Perjuangan terutama itu mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Polri. Untuk Polri tidak lagi di bawah polisi, tetapi misalnya dikembalikan di bawah Panglima TNI atau di bawah salah satu kementerian. Pak Mahfud melihat wacana seperti ini bagaimana? Itu sudah lama berkembang isu itu, bukan hanya sekarang, hampir setiap pemilu isu agar Polri itu berada di bawah sebuah kementerian itu muncul. Zaman saya Menhan di tahun 2001 itu sudah ada yang usul, karena dilepas dari Menhankam waktu itu kan, Menhankam, Menteri Pertahanan, dan kan menjadi Menhan. Itu hanya koordinasinya dengan TNI, militer. Nah, Polri waktu itu langsung ke Presiden. Dan itu sudah dengan pertimbangan politik yang pada waktu itu dianggap matang. Karena begini, dulu kan polisi itu kan di bawah TNI ya. Bahkan anak bawang gitu. Setiap langkah-langkah keamanan, langkah apa itu dulu yang dominan TNI kan. Polri enggak bisa berkutik, selalu disabot oleh TNI. Sehingga pada waktu itu orang mengatakan Polri ini harus disipilkan, gitu kan. Maka muncullah TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, pemisahan TNI Polri dan cara memilih Panglima dan Kapolri, yang itu berarti Kapolri itu sudah sejajar dengan Panglima. Nah sekarang dianggap eksesif kan, ini kok malah eksesif, lalu muncul. Kalau gitu letakkan di bawah kementerian. Memang rasanya ya, sejauh yang saya tahu di seluruh dunia polisi itu di bawah sebuah kementerian, sehingga Kapolrinya itu sebenarnya staf dari seorang menteri, tenaga lapangan, menteri kebijakan gitu. Tapi di Indonesia pada waktu itu dianggap yang cocok ya Polri sudah langsung aja ke Presiden, biar tidak digunakan oleh partai, karena pada waktu itu pikirannya kementerian itu jatah partai, sehingga siapa partai apa yang menduduki sebuah kementerian dia akan mempengaruhi Polri. Maka pada waktu itu sudahlah serahkan aja ke Presiden. Justru untuk menghindari supaya tidak dipakai untuk politis. Justru menghindari. Oleh sebab itu menurut saya tidak perlu buru-buru untuk meletakkan lagi ke situ, tapi kalau meletakkan juga harus dipikirkan matang gitu ya. Karena sebenarnya kalau saya melihat ya Mas, Polri itu tidak profesional hanya dalam dua hal. Dalam hal politik dan dalam hal korupsi besar. Dua hal itu? Tapi itu dua-duanya parah Pak. Pengaruhnya jadi parah sekali. Iya, tapi kalau profesionalisme di bidang keamanan dan ketertiban umum bukan main loh. Polri, bagus. Misalnya apa? Misalnya restoratif justice. Itu bisa hidup di bawah Polri. Penyelesaian kasus-kasus pertengkaran agar tidak menjadi pidana. Damai di kampung-kampung itu kan diurus oleh Polsek, oleh Polres dan sebagainya. Itu sekarang banyak. Tapi kalau sudah menyangkut korupsi, ya korupsi gitu backingan yang diindikasikan itu kan, ya di situ korupsi banyak macet. Seperti yang sekarang ini kita masih menunggu kan apa sih tindakan terhadap Komdigi misalnya ya. Itu kalau menurut sumber-sumber udah jelas kalau polisi kalau bukan karena politik kira-kira udah lebih gampang lah. Maksudnya tindakan terhadap judi online? Judi online ya. Kasus di Komdigi kan. Informasinya sekarang ini kan informasi bersebar di mana-mana dan itu akurat juga ya. Informasinya pelakunya si A, si B yang ngaku sudah ini. Itu kan sebenarnya gampang. Tapi menurut saya ini kan menyangkut soal politik juga dan korupsi juga di dalamnya, ya kan? Nah, itu maka agak tersendat. Tapi kalau di bidang lain, keamanan umum, masalah penegakan hukum di daerah hukum yang kriminal biasa, profesionalisme, mengungkap pembunuhan yang tersamar, orang sudah dipotong-potong jadi 10, oleh polisi ditemukan pelakunya ini. Kemampuan teknis untuk itu tidak diragukan ya? Tidak diragukan. Tapi di sisi yang di Semarang tuh bayi hilang, ya toh, bayi hilang, tidak ada yang tahu, sudah panik semua siapa, ketemu oleh Polri, besoknya ketemu ini dibayar oleh ini. Nah, maksud saya menjejak pelanggaran digital, pengalaman saya pribadi, kalau saya lapor ke Polri cepat kok. Nah, tapi di bidang korupsi dan di bidang korupsi dan politik Pak, saya catat yang Bapak katakan. Korupsi dan politik, sehingga nanti kalau mau menata Polri
Ya harus diperhatikan ke situ. Apakah perlu itu harus ke dalam kementerian? Yang muncul kan misalnya di bawah Kemendagri, di bawah Kementeri Hukum, di bawah Jaksa Agung. Di bawah Jaksa Agung, Pak. Ya. Nah, kaitannya dengan itu, Pak. Maksud saya akan kembali ke sana. Lalu bagaimana kita menghilangkan praktik seperti di Tenggaraya selama ini, setiap pemilu maupun pilkada, polisi dipakai oleh kekuasaan? Yang tadi Bapak mengatakan lemahnya di sisi itunya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita pandang bahwa kesempatan sekarang membuat supaya peran Polri lebih tepat dan lebih bagus gitu. Menurut saya kenegarawanan seorang presiden aja sebenarnya. Semua dan Kapolri, dan seorang Kapolri. Karena ini sistem presidensil. Jadi kalau presiden mengatakan kamu harus begini, oke kamu tegakkan hukum dengan baik, tapi yang ini harus lewat saya, kan bisa aja presiden begitu. Atau jangan pandang bulu apa saja, tapi yang berisiko besar bagi jangan beritahu saya, kan wajar kalau polisi begitu. Sehingga menurut saya seorang presiden kalau dia menjadi negarawan tidak punya kepentingan politik, sebenarnya tidak sulit, tidak harus merubah struktur Polri di bawah kementerian. Hati-hati loh, Polri di bawah kementerian juga bisa tidak netral karena kementerian itu jatah parpol secara umum. Iya kan? Iya. Nah kalau presidennya lalu ngasih ke parpol tertentu agar kepolisian dikendalikan untuk keperluan parpol tertentu, kan bisa juga, meskipun diletakkan di bawah kepresiden. Oleh sebab itu perlu kenegarawanan, bukan taktis teknis struktural saja, karena yang taktik teknis struktural itu sudah dibicarakan lama dulu ya, sampai voting kan waktu itu, sampai ribut ketika amandemen undang-undang dasar, ketika pemisahan TNI Polri zaman Pak Habibie oleh Pak Wiranto dan sebagainya, itu sebenarnya udah didiskusikan semua pada waktu itu. Dulu ketika mencuat kasus Sambo itu, Pak Mahfud sebagai tokoh ketika itu dan menjadi Menko Polhukam, seingat saya, karena munculnya berbagai kasus di polisi, Bapak mengatakan waktu itu kita butuh reformasi dalam tubuh internal Polri. Dan Bapak mengatakan akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Tapi ternyata nggak ada upaya dari Presiden, nggak kelihatan tuh Pak. Reformasi itu bukan reformasi struktural yang saya pentingkan waktu itu, tapi reformasi pejabat. Oh, petinggi Polri. Lukir. Ini pindah ke sini karena sama dengan di kejaksaan, banyak kasus-kasus yang dikendalikan oleh orang tertentu dan mengendalikan daerah, mengendalikan kasus tertentu, dan orang sudah tahu kalau mau pakai urusan ini lewat jenderal ini, kalau di daerah ini orangnya ini. Oleh sebab itu menurut saya kebijakan Lukir untuk mengganti secara tiba-tiba itu juga memindah secara tiba-tiba agar tidak dikendalikan oleh oligarki, oleh mafia. Itu bisa efektif ya harusnya? Mungkin lebih efektif. Saya masih ingin mengingatkan lagi hal yang berkesan bagi saya ketika Pak Jokowi di Bali itu kan pidatonya jelas, pejabat Kapolri, Kapolres, kalau tidak salah juga waktu itu Pangdam, Dandim, kalau Anda menjadi pejabat baru di satu daerah, yang disuani jangan preman. Nah itu kan berarti pada waktu itu fenomenanya pejabat itu kalau diangkat di daerah mensuani preman dulu. Datang ke preman dulu untuk minta aman. Alasannya ke publik biar dia bisa dikendalikan, biar kita bisa kerjasama. Tapi dalam praktek preman tuh memeras orang loh di bawah. Ini loh foto saya, Kapolri sudah ke pondok saya. Kapolda udah ke pondok saya. Ini foto saya dengan Kapolda. Ini macam-macam gitu. Maka waktu itu Pak Jokowi mengatakan jangan soan ke preman, soani tokoh agama, tokoh masyarakat, kan gitu waktu itu. Nah mungkin itu tidak pada struktural gitu, pada mental dan kebijakan yang digariskan oleh presiden, yang juga karena masalahnya taktis juga. Kalau ada kasus di sana kan ada tuh orang ini kasus ini yang menangani ini, maka ini dipengaruhi oleh mafia ini, oleh pengusaha hitam ini, ada polisi baik, lalu kalau istilah sekarang itu dikriminalisasi, padahal tidak apa-apa, dianggap diberi tindakan disiplin, dipindah dan sebagainya, justru untuk melindungi orang. Sekarang justru dipindah-pindah secara cepat, jangan sampai orang itu terlalu lengket dengan preman-preman dan mafia di daerah. Bagi saya itu lebih penting daripada bicara struktural. Struktural sama saja. Artinya usulan itu perlu dilakukan kajian secara komprehensif ya Pak ya? Kajian secara komprehensif. Karena masalah ini dulu sudah didiskusikan lama dan saya terlibat dalam diskusi-diskusi itu sampai akhirnya sesudah keluar TAP MPR nomor 6 dan 7 itu
orang masih khawatir kan, jangan-jangan nanti TNI masuk lagi. Karena begini, di dunia lain ya, di dunia luar, bukan saya tidak bicara Indonesia ada nilai sendiri. Indonesia nilai sendiri. Penyakit terhadap negara itu kalau oleh aparat dua, militer itu ancaman bagi demokrasi, polisi itu ancaman bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Ya. Di berbagai negara itu dua penyakitnya di situ aja. Oleh sebab itu kita di Indonesia lalu melakukan reformasi kan, demokratisasi sehingga TNI ditarik dari barak, dua fungsi dicabut dan sebagainya pada waktu itu, karena itu ikut model-model di berbagai negara itu memang tentara itu sering merusak demokrasi. Tetapi polisi itu sering membangun korupsi di mana-mana. Bukan di Indonesia ya. Di Indonesia belajar dari itu maka melakukan reformasi. Yeah. Nah, bahwa di Indonesia banyak kasus seperti itu, nah berarti benar asumsi dulu. Ya kan? Benar asumsi dulu kita melakukan reformasi terhadap Polri. Tapi oke lah, kita harus jaga negara ini karena perkembangan dari waktu ke waktu ya tidak kita tidak boleh bersikap nihilis ya. Nihilis itu artinya memang pikirannya yang mendasar kalau dalam filsafatnya itu menganggap peran orang itu tidak ada. Tapi ada juga nihilis itu artinya menganggap semuanya salah gitu. Menganggap semuanya salah kan gitu kan. Dulu Pak, istilah nihilis yang dipakai ini oleh Pak Habibie. Ketika Pak Habibie diserang terus berbuat ini, salah berbuat, Pak Habibie katakan, Anda jangan bersikap nihilis. Kan gitu. Nah kita juga sekarang jangan bersikap nihilis. Bahwa prestasi-prestasi itu ada. Gitu ya. Tetapi tinggal apakah lebih banyak salahnya, lebih banyak koruptifnya atau tidak. Kan gitu ya. Pun juga sebagai bangsa kita tidak boleh bersikap fatalis. Fatalis itu apa? Artinya ya sudahlah terserah aja. Saya tidak punya kekuasaan, lakukan apa yang mau kulakukan, aku tidak ikut-ikut. Itu fatalis namanya. Oleh sebab itu, yang tersisa bisa kita lakukan, harus kita lakukan untuk memperbaiki. Sekecil apapun yang tersisa. Sekecil apapun yang tersisa harus dilakukan. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu bagus tuh, usul fikih di dalam Islam itu ada dalil begini. Mala yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Kalau engkau tidak bisa ambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ambil yang bisa diambil. Gitu. Kalau engkau tidak bisa memperbaiki negara yang baik betul, kamu berperan aja di mana kamu bisa memperbaiki. Kan harus begitu. Nah itu lebih nyaman kita berjuang. Gitu. Bahwa posisi-posisi untuk berjuang itu pasti selalu tersedia. Posisi untuk memperbaiki pasti selalu tersedia. Kan semua orang punya kepentingan. Di polisi sendiri banyak orang yang juga punya kepentingan, ingin karirnya naik dan sebagainya, kan dia tidak akan diam juga kan. Dan itu terbukti selama ini pasti setiap periode itu terjadi perubahan-perubahan. Iya kan? Perubahan anak catur itu kan. Yeah. Selalu terjadi. Dan itu yang harus kita manfaatkan. Baik Mahfud, kembali ke soal pilkada Pak yang jadi topik utama bahasan kita. Pak Mahfud, ketika sehari menjelang pilkada, saya kan wawancara Bapak seperti ini. Bapak menjelaskan panjang waktu itu bahwa ini sejatinya adalah eksperimen yang belum selesai. Kira-kira gitu Pak. Nah setelah kita melihat hasilnya, kan jadi politik uang muncul lagi. Ya tadi keterlibatan aparat yang kemudian disebut sebagai parcok oleh sejumlah orang di Tengah Raya seperti itu. Itu artinya memang terbukti Pak. Ini bukan pilihan yang terbaik. Nah menurut pertanyaan saya, seperti apa bayangan ke depan untuk kita sampai pada kira-kira ujung atau mendekati penyempurnaan dari eksperimen pemilu atau pilkada ini? Tapi yang paling pokok dari semua itu, kalau Anda tanya, apa sih eksperimen? Sebenarnya ada sesuatu yang belum kita lakukan dengan benar. Apa itu? Dan itu perlu political will dari pimpinan negara. Yaitu penegakan aturan. Bukan perubahan sistem. Sistem sudah semua kita bangun dengan susah payah, katanya ini yang terbaik. Masih salah lagi, diubah lagi, salah lagi. Oleh sebab itu yang satu, teorinya itu satu, penegakan hukum, penegakan aturan, komitmen, konsistensi dan ketegasan oleh seorang pimpinan negara, oleh presiden. Apapun. Berarti kalau untuk konteks pilkada yang di Tengah Raya bahwa misalnya diduga aparat terlibat, di situ harus dilakukan juga penegakan hukum. Iya, penegakan aturan. Penegakan aturan termasuk kalau aparat terlibat. Lalu yang kedua di level bawahnya ini, kalau memang mau ada diubah lagi, memang pilihannya kan salah satunya yang selalu terjadi. Apakah pemilihan langsung seperti sekarang ini
masih cocok atau tidak. Betul, itu pertanyaannya. Karena sebenarnya pemilihan langsung yang sekarang ini lahir dari sebuah kemelut politik yang sebenarnya tidak menghendaki pemilihan langsung terakhir tahun 2014. Seperti penjelasan Pak Mahfud minggu lalu ya. Iya kan. Dulu sudah sepakat semua, udahlah kembali ke DPRD aja gitu. Lebih mudah dikendalikan. Kalau DPRD main politik uang berapa? Kalau DPRD provinsi kan cuma 100 orang, bisa dihitung, orangnya bisa dicari. Yang main politik uang kan gitu. Tapi lebih dari itu, kalau ini masih dianggap bagus, karena seperti saya katakan tadi, enggak juga ya, rakyat juga tidak seluruhnya mudah dibeli. Ini ternyata pilkada sekarang ini, kalaupun dibeli, juga bukan dibeli oleh aparat, itu silang aja, silang antar kontestan. Ini juga harus disadari, jangan nihilis gitu, menganggap ini enggak ada gunanya, selalu menyalahkan seseorang, selalu menyalahkan polisi dan sebagainya. Enggak juga, ada bagus-bagusnya juga yang itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi bisa diuji lagi, apakah besok pemilihan langsung ini masih cocok apa tidak, kan gitu ya. Itu penting diuji lagi dalam rangka eksperimen, tetapi sebelum itu komitmen untuk menegakkan hukum kepada siapapun. Itu yang rasanya belum. Itu yang sekarang belum ada di dua hukum, satu di bidang korupsi, dua di bidang politik. Meskipun ya sudah ada beberapa, tapi masih terasa bahwa ini ada hambatan-hambatan politik tertentu. Oke, saya sekarang beranjak ke topik terakhir Pak, tentang pandangan Pak Mahfud terhadap berjalannya pemerintahan sekarang ini. Apa yang dilaksanakan oleh Pak Presiden Prabowo, rupanya minggu-minggu ini atau hari-hari ini itu memberikan putusan yang kira-kira berdampak pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya ketika memutuskan akan menaikkan gaji guru, lalu upah minimum buruh juga akan dinaikkan gitu ya. Nah, menurut Pak Mahfud seperti itu kayak memang yang diharapkan oleh rakyat dari perjalanan awal seorang presiden? Iya, pertama seorang presiden yang sudah terpilih tentu boleh membuat kebijakan. Ya, makanya orang harus bersaing. Jadi kalau sudah kalah tidak boleh mengatakan saya tidak ikut memilih, saya tidak mau ikut itu, tidak boleh. Kalau dia terikat pada hasil yang menang. Kan gitu kan, agar negara tetap berjalan. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden akhir-akhir ini itu untuk memenuhi janjinya. Secara formal ya terpenuhi kan, membuat gaji guru, gaji upah buruh. Lalu Pak Hasyim Joyo Hadikusuma mengatakan kemungkinan dalam 6 bulan akan naik gaji hakim. Nah, iya itu dalam rangka memenuhi janji. Ya kita lihat aja nanti. Tentu banyak yang protes. Misalnya buruh kok bisa naik 6,5%. 6,5% UMP Pak. Lalu pengusaha kok tidak diajak bicara. Nah, itu selalu jadi masalah sejak dulu antara pengusaha, pemerintah, pengusaha, buruh kan gitu. Itu nanti tinggal ngelolanya aja. Menurut saya tidak terlalu sulit sih itu. Guru misalnya, kenaikan guru itu kan bukan programnya presiden sekarang bahwa gaji guru akan naik berapa 2 juta. Itu sebenarnya udah sejak dulu. Nah sekarang naiknya ke 2 juta itu tinggal nambah 500 gitu kan, karena memang sudah pernah naik sebelum zaman Pak Prabowo, sejak zaman Pak SBY kalau tidak salah, dan memang jadwalnya di tahun 2025 ini naik sehingga terpenuhi 2 juta. Sebenarnya tidak baru juga. Cuma yang saya agak sedih hakim ya. Dulu zaman Gus Dur tuh naik ratusan persen, hakim gembira, tapi tiba-tiba hakim kemudian menjadi turun lagi. Ketika disepakati akan naik, akan menambah jumlah hakim yang sekarang sangat kurang itu, sudah disetujui, ada perpresnya, kemudian keputusan Mahkamah Agungnya dibuat, tapi DIPA-nya tidak ada di Kementerian Keuangan, tidak pernah ditambah. Ya kan? Iya, tidak jalan, naik gaji gimana kalau anggarannya tidak ditambah. Saya kira 6 bulan menurut saya, kan kemarin Pak Prabowo kan berjanji, pokoknya saya berjanji langsung kan di speakernya Pak Dasko kan, janji bahwa gaji hakim akan naik. Nah sekarang dijanjikan 6 bulan, benar enggak? Menurut saya benar, karena ketika Pak Prabowo berpidato itu APBN tahun 2025 udah jadi. Nggak bisa langsung dinaikkan sekarang, benar dia. Benarnya apa? Karena nanti APBNP itu akan dilakukan bulan Juni, kan 6 bulan dari sekarang. Meskipun mungkin nanti bisa berlaku surut, ya. Bisa diberlaku surutkan ke Januari. Itu. Terhitung Januari 2025 jadi hakim naik sekian, tapi bisa berlaku ke depan juga.
Jadi sejauh janji formal sudah menurut saya tidak apa-apa. Kita lihat dulu, ini kan baru 1 bulan dan kita akan menunggu. Oke. Baik, Gitu? cukup Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap semangat, tetap bersuara untuk membangun keadilan dan demokrasi sebagai bukti Anda tidak lelah mencintai Indonesia. Selesai.